Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftuh Bastul Bir wa Syekh Ma'sum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Karmani Arwan wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Ahmad Qudari wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sakona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Qasana wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Sa'id qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an. Idza syakka nalikane mamang sapa ahadukum salah siji ira kabeh fi salatihi ing dalam salate ahad falam yadri mongko ora weruh ora ngerti sapa ahad kam shalla kam ing pira shalla wis salat sapa ahad athalathan ana ta ing telung rakaat am arba'an utawa petang rakaat. Falyatroh mongko becik mbuango sapa ahad al syakka ing kemamangan. Wal yabnilan rusna sapa ahad ala ma ing atase rakaat istaikona kang yakin sapa ahad ing ma summa yasjud mongko nuli sujud sapa ahad sajdataini ing rong sujudan qabla ayyusallima sadurunge yeta salam sapa ahad. Fa in kana mongko yeta ana sapa ahad iku salat sapa ahad khamsan ing 5 syafa'na mongko bakal genepi apa sajdataini itu lahu tetap kedue ahad genepi napa salat ing salate ahad. Wa in kana lan yeta ana sapa ahad iku salat sapa ahad tamaman halis sempurna kanata mongko dadi ana apa sajdataini iku targhiman iku bakal ngrumpungake, bakal nunaaken, bakal menghinakan li syaitani maring syaiton. Rawahu nyeritain hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi ketika kita itu sholat ya, konteksnya ini tentu sholat sendiri ya. Karena kalau menjadi imam itu kalau dia ragu, kalau salah akan diingatkan oleh makmumnya. Kalau sholat sendiri itu dan ada keraguan, tadi saya sudah 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Itu kalau dalam konteks hadis ini hilangkan kemamangan, hilangkan keraguan, ambil yang mantap. Nah, itu. Hanya saja memang kalau dalam qawaidul fiqhiyah itu ada satu kaidah al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Apa artinya? Kalau orang itu ragu antara 3 sama 4, mana yang lebih dahulu? 3, berarti 3. Sama dengan kalau orang itu sudah yakin berwudu dan dia ragu, sudah batal atau belum ya? Sudah batal atau belum? Ya belum. Sama dengan kalau ada orang itu sudah yakin batal dan dia ragu, tadi saya sudah wudu atau belum ya? Berarti belum. Itulah kaidah dari al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nah, kalau dalam konteks ini ketika orang itu mengalami keraguan terkait dengan jumlah rakaat, Rasulullah menganjurkan falyatroh asyakka, keraguan itu harus dibuang, ambil yang yakin
dengan catatan tadi sebelum salam harus sujud sahwi. Kenapa kok sujud sahwi itu? Kalau ternyata ada kekurangan, maka sujud sahwi itu akan menggenapkan. Tadi kan kalau ternyata ngerti-ngerti sudah 5 rakaat, ternyata 5 rakaat ya tadi untuk menggenapkan menjadi 4 di apa namanya? Ditutupi dengan sujud sahwi kan itu tadi. Tetapi kalau ternyata sudah betul, maka sujud sahwi itu akan bisa merugikan setan karena keraguan itu pada dasarnya adalah godaan dari setan. Ngerti? Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala juga sahabat Ibnu Mas'ud salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma sallama mongko nalikane salam sapa jeung Nabi qila mongko diaturaken dumateng kanjeng Nabi ya Rasulullah wahai utusan Allah ahadatsa ana ta barang baru fi sholati ing dalam salat apa syai'un suci-wiji. Ini apakah ada cara sholat yang baru ini kan itu? Ada yang matur ke Rasulullah seperti itu. Qala mongko nuli ketika sapa Nabi, wa madzaka wa ma utawi apa dzaka utawi wa malan apa dzaka utawi mengkono-mengkono sesuatu yang baru itu. Qalu mongko padha matur sapa sahabate Rasulullah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaita kadza wa kadza sallaita salat sapa jenengan kadza ing mengkene wa kadza lain mengkene. Qala maka nuli ngendika sapa Ibnu Mas'ud setelah para sahabat itu memberitahu kepada Rasulullah, Rasul tadi jenengan salat itu begini dan begini. Akhirnya Ibnu Mas'ud sebagai perawi hadis ini menceritakan berikutnya, fataniya mongko nuli neko sapa jeung Nabi rijlahi ing sikile jeung Nabi, ing sikil lorone jeung Nabi, wastaqbala lan madhep sapa jeung Nabi al-qiblat ing kiblat, fasajada mongko nuli sujud sapa jeung Nabi sajadata ini kelawan rong sujudan. Tsumma sallama mongko nuli salam sapa jeung Nabi. Begitu Rasulullah diberitahu, tadi Rasul jenengan itu melaksanakan sholat begini dan begini. Jadi artinya ada sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya kan itu. Rasul terus menghadap kiblat dengan posisi duduk sebagaimana orang tahiyat itu. Setelah itu beliau sujud 2 kali. Sujud ini namanya sujud sahwi. Ya, ngoten. Ketika sudah selesai tumakbala mongko nuli madhep sapa jeung Nabi ala nasi mangke ngatasi menungso faqala mongko nuli ketika sapa jeung Nabi innahu law hadatsa fi sholati syai'un ambatukum bih walakin innama ana basyar mithlukum angsa kama tangsawna fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra as-shawab wal yutimma alaihi wa thumma liyasjud sajdataini inna ustune kelakuan lau hadatsa yen to anyar teko ada sesuatu yang baru fi sholati dalam salat apa syai'un suci-wiji ambatukum nyeritani ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan syai' niku sesuatu yang baru itu walakin innama ana lan tetapi ne innama ana utahe semestune ingsun iku basyarun menungso mithlukum kang umpamane sira kabeh. Jadi saya itu juga manusia sama dengan saudara yang bisa lupa. Kalau Rasulullah bisa lupa apalagi orang biasa ngaten. Angsa lali sapa ingsun kama tangsauna kama seperti barang tangsauna padha lali sira kabeh. Faida nasitu mongko nalikane lali sapa ingsun fadzakiru mongko becegilingna sira kabeh ingsun wa idza syakka nalikane mamang sapa ahadukum salat sunira kabeh fi sholati ing dalam salat ahad falyataharra mongko becek nemen-nemen sapa ahad as-shawaba ing bener harus berusaha untuk memastikan mana yang benar tadi kan itu. Fal yutimma mongko becek nyampurnane sapa ahad alaihi ngatasi shawab thumma liyasjud mongko supaya sujud sapa ahad sajdataini kelawan rong sujudan muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih ai hadza utawi hadis iku muttafaq disepakati apa alaih hadis disepakati kalih sinten disepakati kalih Imam Bukhari kalih Imam Muslim wa fi riwayat lan ing dalam satu riwayat Al Bukhari itu Imam Bukhari fal yutimma thumma yusallim fal yutimma mongko becik nyampur fal yutimma mongko nyuli nyampurnaken sapa Nabi thumma yusallima thumma yusallim mongko nuli
salam sama Nabi, tsumma yasjud, mongko sujud sama Nabi. Nah, ini kalau melihat hadis yang berikutnya ini berarti salam dulu baru sujud kan itu. Wali muslimin lan ikut ketua muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sajada sujud sapa jeung Nabi sajdatai sahwi ing rong sujude sujud sahwi ba'da salami sause salam wal kalami lan guneman. Jadi setelah salam dan Rasulullah tadi berbincang-bincang dengan sahabat terkait dengan diingatkan ya kalau tadi ada yang salah, baru setelah itu Rasulullah itu sujud sahwi 2 rakaat 2 sujudan kan itu. Jadi memang kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah itu terkait dengan kapan sujud itu dilaksanakan berdasarkan apa yang ditulis sahabat, ternyata ada 2 macam, yaitu sebelum salam dan setelah salam. Nah, makanya inilah hasil rekaman para sahabat terkait dan bagaimana sholatnya Rasulullah. Itu berbeda. Makanya kalau ada orang mengklaim bahwa hanya versi sholat dia yang benar sementara yang lain salah kan itu. Kalau yang dipermasalahkan juga sudah sesuatu yang sifatnya seperti ini, tidak didasarkan kepada dalil yang qat'i dalalah, maka dia sebenarnya tidak bisa mengklaim itu kan itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melarang seseorang itu untuk mengatakan bahwa ini adalah hukum Allah. Tidak boleh. Tetapi katakanlah bahwa ini adalah hasil ijtihadku, ini adalah hasil ijtihad ulamaku, ini adalah hasil ijtihad madhabku, ini hasil ijtihad, harus seperti itu kan itu. Jadi orang tidak boleh gampang-gampang mengklaim bahwa yang disampaikan, bahwa yang diyakini itu adalah hukum Allah. Jadi kegaduhan dalam beragama itu salah satunya karena itu kan itu. Kegaduhan dalam beragama itu karena disebabkan karena sebagian dari umat Islam itu mengklaim bahwa hanya pendapatnya lah yang benar sementara yang lain salah. Saya sering nonton YouTube itu, misalkan channelnya Zufit TV, itu gampang mengklaim bahwa doa iftitah yang benar ini, kalau yang benar itu hanya itu, berarti yang lain itu salah. Berusaha untuk menyalahkan yang lain. Padahal dulu Rasulullah kan tidak mencontohkan seperti itu kan. Yang salah satu contoh misalkan ketika ada 2 sahabat yang sering saya ceritakan ini, 2 sahabat sedang bepergian, di tengah jalan itu tiba waktunya sholat, tidak ada air, maka 2 sahabat itu mengambil tayamum. Jadi nawa itu tayamum istibahatis shalah. Akhirnya kedua sahabat itu sholat dengan tayamumnya itu. Setelah selesai sholat meneruskan perjalanan, di tengah jalan ketemu air, sementara waktu sholat masih, yang satu i'adah, mengambil air wudhu sholat lagi, sementara yang satu tidak. Ketika itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa jawaban Rasulullah terkait dengan yang tidak i'adah? Dikatakan bahwa Anda mendapatkan sunnah. Artinya apa? Bahwa begitulah biasanya Rasulullah. Terus bagaimana dengan sahabat yang ternyata i'adah itu? Rasul katakan walaka ajroni, Anda mendapatkan 2 pahala. Jadi jalan keluar yang diberikan Rasulullah itu seluruhnya indah kan itu. Indah sekali. Orang yang membaca Al-Quran secara lancar dikatakan ma'al kiramil bararah. Nanti di akhirat akan di surga akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Siapa dia? Orang yang lancar membaca Al-Quran dan sering membaca Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran yang masih terbata-bata? Jadi kalau membaca itu lama sekali karena memang kesadaran untuk belajar agama sudah berumur. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu kata Rasulullah juga mendapatkan 2 pahala. Kalau kita itu membaca 1 juz, itu sudah hitung itu ada berapa huruf. Karena 1 huruf itu ada 1 kebaikan, 1 juz. Bagi yang lancar, kalau ternyata jumlah hurufnya itu katakanlah ada 1 juta, ya mendapatkan 1 juta kebaikan. Tetapi bagi yang masih terbata-bata, dia mendapatkan berapa kebaikan? 2 kali lipatnya. Nah, itu. Terus dengan milih yang mana ini? Milih yang membaca lancar atau yang membaca terbata-bata?
Iya, walaupun memang yang terbata-bata itu mendapatkan pahala dua kali lipatnya. Tapi kan waktu yang disediakan, yang dihabiskan kan lebih lama kan. Orang yang sudah lancar membaca Al-Quran 1 juz biasanya setengah jam. Kalau yang belum lancar, wow, boro-boro 1 jam kan itu. Bisa 1,5 jam selesai, luar biasa kan itu. Ini kan kadang-kadang kan ada seorang ustadz yang karena kesadaran beragamanya itu belakangan, begitu ngerti dia dikategorikan sebagai hijrah kan itu, langsung dijadikan ustadz. Ketika membaca ya masih terbata-bata kan itu. Ya inilah, kita hukumi saja dia mendapatkan 2 pahala itu kan itu. Tetapi kalau orang mengajar ternyata apa yang diajarkan itu salah, yang mengajar itu dosa kan itu. Terus yang mengikutinya dosa atau tidak? Dosa juga kan itu. Iya. Makanya ini berat. Oke, kita teruskan. Jadi ketika nasid fadzakir ila sajdatain mutafaqan lil Bukhari Muslim, sajdatain lil Muslim dan sajdatain kalam. Wali Ahmad dalam kedua Imam Ahmad, wali Abu Daud wa Nasr an-Nasai min hadits Abdullah bin Ja'far, sang hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an, hadis marfu'. Artinya hadisnya Ja'far itu disandarkan pada Rasulullah. Man syakka fi sholati falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim. Man uta sabareng iku kana iku ana sapa man fi sholati ing dalam salate man falyasjud. Man uta sabareng ku syakka mamang. Oke, sekali lagi ya. Man uta sabareng ku syakka mamang sapa man fi sholati ing dalam salate siman falyasjud, mongko sujud sapa man sajdataini ing orang sujudan ba'da ma yusallimu sause oleh salam sapa man. Wa sahhaha lan yuhakim hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini juga menguatkan bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, sang Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi, idza syakka nalikane mamang sapa ahadukum salah siji ira kabeh faqama mongko jumeneng sapa ahad fi rakaataini ing dalam rakaat yang kedua, fastatamma mongko nyampurnaken sapa ahad qaiman hale wong kang berdiri, falyamdi mongko bejen rosang sapa ahad, wala ya'udu lan aja bali sapa ahad, falyasjud mongko disujud sapa ahad sajdataini ing rong sujudan. Fa illam yastatimma lan yen ta durung sempurna qaiman hale wong kang berdiri, fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahad, balasah walan ora sujud sawi iku maujud alaihi ing atase ahad. Ketika seseorang itu masuk setelah pada rakaat kedua itu. Pada rakaat kedua itu kan ada duduk tasyahud, duduk tahiyat. Ternyata habis sujud yang kedua pada rakaat kedua itu dia berdiri. Dia itu ada keraguan kan itu. Ada keraguan. Tetapi ketika dia ragu itu sudah betul-betul berdiri, sudah berdiri. Nah, apakah ketika ragu itu harus duduk kembali? Enggak, teruskan saja. Sama saja dengan ketika ada seorang imam pada rakaat kedua itu ternyata habis sujud yang kedua langsung berdiri. Begitu sudah berdiri tegak diingatkan oleh makmumnya. Oh itu kalau wanita. Kalau laki-laki mengingat dengan cara subhanallah. Tetapi ketika ucapan subhanallah itu tersampaikan atau ketika tepuk tangan itu tersampaikan, imamnya sudah berdiri tegak kan itu. Ya sudah berdiri tegak, teruskan saja. Dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Akan tetapi ketika belum tegak sempurna dan diingatkan gitu, maka imam itu harus duduk kembali. Tetapi nanti tidak perlu ada sujud sahwi. Ya, ngoten nggih. Ngoten. Jadi seperti itu. Jadi wala sahwa alaihi. Rawajatul hadis Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni, Imam Daruqutni. Wa lafdhu tailafat iku lahu tetap kedue Daruqutni bisa nanti dari sanad dhaifin ingkang lemah. Oke. Wan Umar radhiyallahu anhu, sang Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa jeung Nabi, laisa ala man khalfal imami sahwun. Laisa ora ana iku alaman ing atase wong khalfa imami ing dalam samburine imam
apa sahwun lali. Fa in saha mongko yen to lali sapa man khalfal imam. Fa in saha mongko lamun lali sapa imam. Saya ulangi. Fa in saha mongko yen to lali sapa imam fa alai mongko iku ketuwe imam wa alaman lan ing atase wong khalfahu kang ana sak mburine imam. Nah, jadi yang namanya makmum itu tidak mungkin lupa kan itu. Makmum lupa kan ikut aja kan itu. Tapi bagaimana kalau imamnya lupa? Ya kalau imamnya lupa fa alaihi mongko itu ketua imam wa alaman khalfahu. Jadi kelupaan imam itu juga menjadi kelupaan makmum. Artinya apa ya? Nanti sama-sama sujud sahwi. Rawa nyeritaan kuat sahabat Tirmidzi wal Baihaqi bisanadin dengan sanad dhaif ingkang lemah. Wa an Thauban radhiyallahu anhu sange Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ustun Nabi ku kolang diga sapa jeung Nabi likulli sahwin sajdatani likulli sahwin iku tetep kedue saben-saben lali sajdatani utawa orang sujud ba'dama setelah rakaat yusalim kang salam sapa yusalimu kang salam atau kang salam sapa ahad ing ma rawajul tahdits sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah bisanadin dhaifin kasaran dhaifin ingkang dhaif. Ini kan menarik kan itu. Jadi penulis kitab ini Syekh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kenapa kok mencantumkan hadis-hadis dhaif kan itu. Kalau memang hadis dhaif tidak bisa diamalkan, kenapa dicantumkan? Itu artinya bahwa termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan sepanjang apa hadis itu ada payungnya, ada dalil yang lebih kuat yang memayungi itu kan itu. Jadi seperti itu. Seperti apa? Misalkan seperti puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu kan diperdebatkan hadisnya. Boleh nggak kita mengamati hadis itu? Ya diperdebatkan. Boleh. Karena apa? Karena Rasulullah itu ketika bulan Dzulhijjah beliau itu puasa berapa hari? 9 hari. Dan kalau kita puasa 9 hari itu salah satunya pasti puasa tarwiyah kan itu. Puasa tarwiyah itu pada tanggal berapa? Tanggal 8. Arafah. Kalau Arafah tidak jadi perdebatan. Tapi karena Rasulullah itu puasa 9 hari dan salah satunya pasti itu mesti tanggal 8 kan itu. Jadi tidak masalah karena ada payung, ada hadis yang memayunginya kan itu. Nah, terus kita tidak usah gampang-gampang untuk ikut-ikut orang kan. Wah ini hadis dhaif gak bisa diamalkan dan seterusnya kan itu. Ya, apalagi mengikuti ustadz-ustadz yang baru hijrah yang pengetahuan agamanya memang masih perlu ditingkatkan kan itu. Jadi kenapa sih orang-orang yang baru sadar masuk Islam, mu'alaf dan seterusnya itu ketika diminta jadi penceramah kok mau kan itu? Karena sekarang ini menjadi penceramah itu profesi kan itu. Profesi. Jadi yang sering disebut bisyarah itu tinggi kan itu, tinggi. Apalagi yang sudah terkenal itu tinggi sekali kan itu, tinggi sekali. Jadi karena profesi ya kenapa tidak kan begitu mereka kan mau dapat uang. Padahal tanggung jawab akhiratnya terlalu berat. Orang yang memberikan satu ceramah yang tidak didasarkan kepada satu ilmu yang kuat dan ternyata salah dia dosa. Dan orang yang ceramah yang salah itu harus menanggung dosa dari siapa? Dari seluruh pengikutnya yang ternyata melakukan sesuatu yang salah kan itu. Kalau ikat akhirat mesti takut lah orang itu takut. Makanya saya berprinsip bahwa kalau kita ngaji dengan mendasarkan kitab yang dibawakan kitabnya, dipelajari, itu jauh lebih enak kan itu. Karena satu contoh di kitab ini Bulughul Maram itu kan berbagai versi terkait dengan sujud sahwi itu kan disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi kan itu. Sehingga apa? Jamaahnya
Jadi umat yang ikut mengikuti pengajian itu kalau ternyata menemukan ada perbedaan-perbedaan cara beribadah di masyarakat itu tidak gampang untuk mengatakan yang ini salah, yang itu benar kan itu. Tidak gampang untuk mengatakan itu kan itu. Itulah sebabnya dulu jadi ada terjadi perbedaan antar imam madzhab itu tidak ada caci maki kan itu. Tidak ada caci maki. Karena apa? Mereka saling ngerti. Jadi pengikutnya saling ngerti dalilnya masing-masing. Nah, jadi harus seperti itu, harus kita lihat seperti itu kan itu. Kita teruskan. Wa Nabi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala di sabab Abu Hurairah sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah ganti, ini tidak lagi sujud sahwi. Kalau ini namanya sujud tilawah. Sajadna sujud sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'u syaqqat. Ketika membaca surat idzas sama'u syaqqat. Jadi kalau ada ayat-ayat sajdah maka disunahkan untuk sujud tilawah. Wa qra bismi rabbik wa qra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya itu kan itu juga ada tempat sujud tilawahnya. Rawahnya hadis Muslimun Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala gasaba Ibnu Abbas sad laisat iku rono min aza imi sujudi sang pira-pira sejane sejogatine, jadi sesuatu yang dituju dari sujud. Wa qad raaitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu hale sujud sapa Nabi fiya ing dalam surat Sad. Rawahnya kan hadis Muslimun Sahih Bukhari Imam Bukhari. Wa anhu lasani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada ku sujud Nabi bin Najmi ketika membaca surat An-Najm. Rawahnya kan hadis Bukhari Imam Bukhari. Wan Zaid bin Thabit sang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala dia sapa Zaid bin Thabit qara'tu maca sapa ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Najm surat An-Najm. Falam yasjud tapi ora sujud Nabi fiya ing dalam ketika membaca surat An-Najm. Nah, ini kan berbeda. Jadi hadis yang pertama tadi dari Ibnu Abbas itu dalam surat An-Najm ada sujud tilawah. Sementara yang di sini mengatakan tidak ada sujud tilawah. Apa yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit? Siapa sih Zaid bin Thabit itu? Zaid bin Thabit itu adalah sekretarisnya, juru tulisnya Rasulullah, dan beliaulah yang mendapatkan amanah untuk apa? Untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan menulis menjadi mushaf kan itu. Mushaf. Pada masa kapan? Pada masa Abu Bakar radhiyallahu an. Atas usulan siapa? Atas usulan Umar bin Khattab. Kenapa kamu mengusulkan? Karena dalam satu pertempuran, kalau tidak salah pertempuran Yamamah, itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Akhirnya Umar bin Khattab itu mengkhawatirkan kalau ini nanti dibiarkan, nanti lama-lama penghafal Al-Quran itu akan bisa habis kan itu. Maka untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan itu, maka hafalan para sahabat itu akhirnya ditulis dan ketua juru tulisnya itu adalah Zaid bin Thabit gitu. Wan Khalid bin Ma'dan sing Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Khalid fudilat suratul hajj bisajdaini fudilat den agungaken diutamakan apa suratul hajj surat al-hajj bisajdaini kelawan rong sujud tilawah. Rawajatan hadis Abu Dawud fil marasil ing dalam kitab beberapa hadis mursal warawa lanjutan hadis Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi mausulan hali mausul artinya hali muttasil min hadis Uqbah tidak dari Khalid bin Ma'dan tapi min hadis Uqbah sang hadis yang Uqbah bin Amir wa zatala nabi sabam Tirmidzi faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha faman mughawta sabane lam yasjud iku ora sujud sapa man huma ing dua sujudan tadi yang ada di surat Al-Hajj fala yaqra maka aja maca sapa man ha ing surat Al-Hajj wa sanadu tetapi wa sanadu sanad hadis iki yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi iku dhaifun iku dhaif. Wa Umar radhiyallahu anhu sang Umar radhiyallahu anhu qala ketika sapa Umar ya ayyuhan nas innama namurru bisujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaihi.
Innama namuru setune ngliwati sapa ingsun bisujudi ing sujud tilawah. Faman mongko te sapane wong sajate iku sujud sapa man faqad asaba mongko teman-teman bener sapa man. Wa man te sapane iku lam yasjud iku ora sujud sapa man fala itsma mongko ora ana dosa iku maujud ali ngatasé man. Jadi yang namanya sujud tilawah kalau menggunakan hadis ini hukumnya sunnah. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Tetapi kalau melaksanakan dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dilaksanakan dia tidak mendapatkan dosa. Itulah yang sunnah, hukum sunnah seperti itu kan itu. Nah, ngaten. Rawan cerita yang kedua sahabat Al-Bukhari Imam Bukhari wa fil hadis innallaha ta'ala lam yafrad Innallaha ta'ala sunni Allah ta'ala kamu sapa Allah iku lam yafrad ora merdoakan ora majibaken sapa Allah asujuda ing sujud tilawah illa annasya'a kecuali yen to ngersakaken kita wa huwa hal uta hadis iku fil muwatta'in dalam kitab muwatta' wa an ibni Umar radhiyallahu anhu sange Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala juga sapa Ibnu Umar kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa jeung Nabi alaina ing atas kita Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fa idza marra maka naling liwati sapa jeung Nabi bisa sajdati kelawan ayat-ayat as-sajdah. Ayat-ayat yang ada sujudnya. Kabbara maka ni takbir sapa jeung Nabi wasajatan sujud sapa jeung Nabi. Karena Rasulullah takbir dan sujud, akhirnya wasajatan sujud sapa kita mau beserta jeung Nabi. Rawa nyeritakeun hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bisanatin kelawan sanad fi. Iku tetep ing dalam hadis layinun utawi lemah. Lemas atau lemah. Wa Nabi Bakr radhiyallahu anhu sang Abu Bakr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi idza jaa nalikane teka ing kanjeng Nabi apa amrun. Kalau ini tidak sujud tilawah lagi. Kalau yang ini namanya sujud syukur. Idza jaa nalikane teka ing kanjeng Nabi apa amrun perkara ya suruh kang bungaken apa mau ing kanjeng Nabi kharra mongko jungkung mongko jungkel mongko sujud sapa jeneng Nabi sajidan hali sujud Allah ing sajidallahi ing sujud ing Allah. Rawa cerita hadis sapa al-khamsatu imam 5 ilan Nasai kecuali Imam Nasai. Wa Abdurrahman bin Auf sang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abdurrahman bin Auf sajada sujud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa atala mongko dawaken sapa jeneng Nabi asujud ing sujud. Jadi sujudnya panjang, tidak sebagaimana sujudnya salat. Tsumma rafa'a maka nuli ngangkat sapa jeung Nabi rasaun sirajeng Nabi wa qala lan ngendika sapa jeung Nabi inna Jibril satune malaikat Jibril iku ata iku rawuh sapa malaikat Jibril ni ingsun fabasyara mongko bungaken sapa malaikat Jibril ni ingsun. Karena itu fasajadatu mongko nulis sujud sapa ingsun fasajatullahi mongko sujud ing Allah syukron krana syukur. Rawa nyeritakeun hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa sahaha lan yuhakeun ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Ini hadis terakhir dari bab terkait dengan bab sujud sahwi wa ghairi min sujud tilawah wa syukri. Wa anil Barra bin Azib sang Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ba'atsa ngutus sapa jeung Nabi Aliyan ing Ali ilal Yamani maring Yaman fadzakara mongko nuli nyampurnaken hadis ing hadis qala ngendika sapa Barra bin Azib fakataba. Jadi ketika Barra bin Azib mengatakan bahwa akhirnya sampai disempurnakan hadis itu secara lengkap. Apa yang disempurnakan itu Barra bin Azib mengatakan fakataba mongko nuli kirim layang mongko nuli ngirim surat sapa Aliun Ali bi islamihim kelawan keislamane pira-pira ahli Yaman. Falamma qara'a mongko nalikane maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba ing surat itu kharra mongko nuli jungkel sapa jeung Nabi sajidan kali wong kang sujud syukran karena syukur Allah ing Allah taala kang malu sapa Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono keislamane orang Yaman. Rawa nyeritakeun hadis sapa baik Imam Bukhari wa aslu asal hadis iku fil Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Loh ini
Katanya Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Enggak, Rasulullah itu bisa membaca dan menulis, tetapi tidak pandai sebagaimana kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan ummi. Kenapa? Oleh Allah diciptakan seperti itu. Kalau Rasulullah itu adalah pandai membaca dan pandai menulis, maka akan dituduh oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam bahwa Al-Quran itu adalah bikinan Muhammad kan itu. Sehingga memang susunan bahasa redaksi Al-Quran itu mengandung mukjizat kan itu, mukjizat. Orang tidak bisa meniru kan itu, tidak bisa meniru kan itu. Dulu pernah ada orang yang meniru kan itu, tetapi ya memang kalau dibaca yang tidak ngerti artinya ya mungkin kayak Al-Quran kan. Tapi kalau ngerti lucu kan itu. Apa artinya itu? Al-filu mal-fil, al-filu hayawanun dhu khurtumin tawil. Itu kan seperti Al-Quran kan itu. Tapi kalau diartikan al-filu gajah, al-filu mal-fil, apa itu gajah? Al-filu hayawanun dhu khurtumin tawil. Gajah itu adalah hewan yang mempunyai belalai panjang. Jadi kalau lihat isinya itu sudah ada artinya sama sekali kan itu. Al-Quran itu susunannya mengandung mukjizat, isinya mengandung mukjizat kan itu. Jadi luar biasa. Makanya memang mukjizatnya Rasulullah itu berbeda dengan mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Kalau mukjizatnya nabi-nabi terdahulu itu kan hissiyat, jadi bisa dipandang mata. Jadi Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya di Laut Merah itu dipukul cedet, langsung jadi jalan. Seperti itu kan. Kalau mukjizatnya Rasulullah itu Al-Quran. Ada objeknya itu ilmiah, sesuatu yang ilmiah. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Muhammad itu adalah nabi akhir zaman yang berlaku sampai nanti hari kiamat. Di mana perkembangan yang dulu itu terus berkembang kan itu. Jadi Islam salihun bi kulli zaman wal makan. Islam itu senantiasa sesuai dengan apa? Seluruh waktu dan seluruh tempat. Makanya kita harus menampilkan bahwa Islam itu indah. Islam itu tidak kejam kecuali apa? Kecuali kita ditantang. Nah, kalau ada orang yang sudah mencari gara-gara, umat Islam tidak boleh mundur, tetapi jangan sampai mencari gara-gara. Dan monggo kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum bithariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.